Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat 62 sekalian, sobat diabetes di Bumi Ayu, terutama Anda para bonsai mania. Jumpa lagi dengan saya, Mimin YPT Bumi Ayu. Kali ini saya akan mencoba membuat bonsai dari bahan petai Cina alias lam torogung. Kalau di sini biasa disebut selong, dan ini jenis dari petai Cina dengan tulang daun atau tangkai daun yang berwarna kemerahan. Biasanya yang lainnya berwarna hijau. Kalau di sini ini disebut selong laut atau petai Cina laut. Umurnya bisa lebih dari 50 tahunan, walaupun tidak bisa mempunyai tinggi sampai puluhan meter karena petai Cina ini jenis dari tanaman berdu. Tidak seperti petai Cina atau lam torogung yang normal bisa tingginya sampai puluhan meter. Ini saya dongkel, jadi saya temukan di pinggiran sungai karena habitatnya basah, jadi sementara saya rendam dengan air supaya tidak layu. Jadinya saya mencari klampis ireng atau biasa disebut Arabica SP, tapi ternyata tidak ada. Tadinya saya mau mencari klampis ireng atau asem Jawa, tapi karena tidak ada sama sekali, yang ada hanya sejenis dari putri malu raksasa atau tumbuhan yang sejenis putri malu seperti petai Cina tapi besar dan berduri. Bunganya persis seperti bunga putri malu. Itu banyak sekali, tapi katanya jelek kalau dibikin bonsai karena kayunya suka keropos. Jadi daripada tangan hampa tidak memperoleh bahan bonsai hari ini, saya bawa atau saya dongkel petai Cina saja. Lumayan, perakarannya bagus sekali, lingkar. Kulit tubuhnya juga sudah tua, perantingannya atau percabangannya bagus. Oke, tanpa lama-lama saya akan langsung tanam. Nanti saya pilih akarnya dulu. Ini kebetulan ada polybag bekas dari menanam pohon salam, tetapi mati karena sering dicabuti oleh anak kecil. Saya tanam lagi, akhirnya layu-layu juga. Jadi saya manfaatkan untuk menanam bahan bonsai petai Cina ini. Sobat bonsai sekalian, ini hasil dongkelan saya hari ini, sudah saya tanam. Bahan bonsai dari petai Cina sebagai pengganti asem Jawa, atau juga mungkin Anda sedang mencari klampis hitam atau klampis ireng, tapi karena tidak semua daerah ada tumbuhan tersebut, jadi untuk berkreasi bisa menggunakan penggantinya, yaitu dengan petai Cina alias lam toro. Tidak ada batasan untuk membuat bonsai dari bahan apa saja, tergantung kemampuan kita dalam mencari
bahan bonsai tersebut. Kalau cuman adanya bahan seperti ini di alam ya bisa dimanfaatkan saja. Sebab kepuasan dalam membuat bonsai tidak ditentukan dari bahan, tetapi ditentukan dari bagaimana proses atau kita dalam menikmati proses pembuatan bonsai dari bahan apa saja. Apabila kita mencintainya dan kita rawat dengan sepenuh hati, maka akan menghasilkan kepuasan tersendiri. Untuk bonsai petai Cina biasanya kalau sudah cukup berumur dan nanti kayunya dikupas kulitnya, biasanya akan berwarna hitam kayunya, dan itu sangat bagus apabila dibuat untuk keringan ya. Yang penting dalam memahat petai Cina ini biar keringannya bagus, harus digunakan alat pahat yang benar-benar tajam, karena kayunya lumayan keras, atau bisa juga disebut malah keras sekali, bukan lumayan lagi. Biasanya pohon petai Cina ini, terutama petai Cina lokal, bukan lam toro, kayunya biasa dimanfaatkan untuk membuat gagang cangkul, gagang kapak, gagang golok, dan sebagainya, karena memiliki tingkat kekerasan yang sangat bagus, anti pecah kalau dibuat untuk gagang cangkul atau gagang golok. Apalagi bila yang diambil itu intinya atau galihnya. Petai Cina yang lokal, yang jenis ini, kalau besarnya sudah di atas lengan orang dewasa, bisa untuk rebutan. Karena orang-orang di sini atau orang di desa saya memanfaatkan batang dari petai Cina ini untuk keperluan tadi, biasanya untuk alat-alat pertukangan dan alat-alat pertanian buat dibikin gagang. Kalau orang-orang zaman kerajaan dulu biasa digunakan untuk gagang tombak. Kayunya sangat keras tapi lentur, tidak mudah untuk dipatahkan. Sekali lagi, dalam membuat bonsai tidak ada patokan khusus harus dengan bahan apa atau bahan yang sedang populer. Yang penting kita bisa mengolahnya dari bahan apa saja, nanti hasilnya juga bagus kalau kita mengolahnya dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kaidah cara membonsai yang benar. Contoh saja dengan putri malu atau asam. Dulu siapa sih yang melirik? Sekarang asam Jawa dan putri mayung menjadi primadona bagi para pembuat bonsai, karena memang bagus, apalagi diolah oleh tangan-tangan yang mempunyai jiwa seni yang tinggi. Kalau saya sih terus terang saja bukan pebonsai, saya hanyalah seorang amatiran yang mencoba untuk membuat bonsai. Jadi kalau hasilnya begini ya maklum saja, sebab untuk menjadi pebonsai ulung memerlukan waktu puluhan tahun. Oke bonsai mania, demikian tadi acara saya mendongkel petai Cina lokal alias selong laut untuk dijadikan bonsai. Semoga saja acara ini bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.